sperma ini kan orang yang masih bisa hamil, bisa menghamili kan. Saya nggak bisa, Pak. Menghamili. Sebagai calon bapak, maka kamu juga punya peran penting. Menghamili bisa, Pak. Hamilnya nggak bisa, Pak. Oke, tapi gini. Kalau saya penyuluhan sama orang tua nggak ada gunanya ya. Yang gunanya sama mama, yang muda, sama Nitya. yang prospek ke depan. Karena kan kita berpikir ke depan. Nah, strateginya apa lagi, Pak? Tadi kan aturan, preconception tadi menjadi hal yang sangat penting. Biayanya bagaimana, Pak? Orang jadi kan biayanya kan murah sekali. Jadi prekonsepsi menyiapkan pertemuan sel telur dan sperma itu murah. Untuk laki-laki cukup 75 hari sebelumnya, yang rokoknya banyak dikurangi dulu, misalnya gitu. Karena apa? Sperma yang keluar hari ini itu diciptakan sejak 75 hari sebelumnya. Dan itu murah sekali, hanya mungkin kalau yang rokoknya banyak dikurangi, kemudian minum vitamin C atau zinc, itu murah sekali ya. Mungkin tidak lebih 20.000 lah. Kemudian istri tadi tablet tambah darah, kemudian asam folat ya, mungkin ada vitamin D kadang-kadang ditambahkan, itu juga murah sekali. Jadi tidak akan membebani, karena kan tidak akan membebani. Kita tidak ingin membuat masyarakat merasa terbebani untuk membuat sesuatu yang sehat. Iya, tidak akan. Apalagi kalau dia anggota BPJS, dia pasti akan banyak gratis di puskesmas. Dan ini pemeriksaan sederhana yang di puskesmas dilakukan. Makanya saya sering sedih ya. Prekonsepsi ini mudah, murah, sederhana, tidak dilakukan. Menguntungkan jangka panjang begitu ya, Pak? Iya, pre-wedding yang mahal dikerjakan. Saya sepakat nih sama BKKBN kalau soal ini nih. Nah, makanya kami itu kalau diminta untuk menurunkan sampai 14%, memang harus ada aturan yang agak tegas ya, bahwa 3 bulan sebelum nikah harus semua terperiksa dengan baik. Harus dibikin aturan dari BKKBN, Pak. Tapi ngomong-ngomong soal aturan kan, ini kan ditugaskan dari Presiden nih, BKKBN untuk menurunkan stunting. Tapi saya dengar-dengar sampai sekarang belum ada. Belum ya, Pak? Belum ada kepresnya, Pak. Kan daripada kita mau hapus prewedding gimana, Pak? Yang ini aja nggak ada kepresnya, Pak. Iya, memang ibarat kita diminta nyupir, ini SIM-nya belum dikasih. Nggak bisa jalan dong, Pak. Makanya ini terima kasih ya teman-temannya, anak-anak muda Nitya, Mamati yang mendorong kita semua lah, supaya mudah-mudahan perpres ini segera keluar. Karena kan ini sangat butuh dukungan dari kementerian, lembaga, dan juga nanti kepada Presiden. Dan ini kan berkejaran dengan waktu, artinya kalau memang targetnya besar, berarti harus dengan strategi yang efisien dan juga melihat dengan deadline yang ada, gitu kan? Nggak pengen hanya berhitung waktu, tinggal 3,5 tahun, karena Pak Presiden kan 2024 14%, ya. Sekarang tinggal 3,5 tahun. Oke, berarti butuh mengundang tadi Prof. Endang, karena kita harus lihat juga bagaimana bagaimana dari sisi orang yang betul-betul sering menyuarakan soal apa yang harus dilakukan mengenai kesehatan kita, gitu. Nitya undang ya, udah dikasih nomornya sama Pak Hasto. Prof. Endang, apa kabar, Prof? Cukup real kah dengan targetnya sekarang, Prof? Kalau dilihat dari kondisinya? Sangat sulit. Udah pesimis di awal nih, Tugasnya Pak Hasto luar biasa, sangat sulit. Sangat sulit ya. Tapi kan it has to be done ya, Prof ya. Kita tidak boleh mundur gitu kan, hanya karena tidak boleh mundur, hanya karena itu ini bukan tugas yang mudah. Berarti kan pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Siapa saja yang harus turun tangan? Ya. Jadi memang tadi kalau kita lihat itu kan sudah disampaikan dimulai pada saat kehamilan, dan kehamilan itu dilindungi dengan saat prakonsepsi. Ya, oleh karena memang sebenarnya separuh dari stunting yang terjadi pada 2 tahun pertama itu terjadinya pada di dalam kandungan. Betul, betul sekali. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan ibu hamil dan penyiapan ibu hamil itu dari prakonsepsi, akan sulit menurunkan stunting. Karena ini setengah dari anak yang stunting 2 tahun pertama itu dari kehamilan, dari BBLR itu tadi. Iya, betul. Ini disebut dengan pentingnya memperhatikan 1000 hari kehidupan. Ini malah lebih hulu lagi. Jadi Prof. Endang mendorong kita untuk supaya lebih awal lagi. Ya, saya kira betul sekali. Betul sekali. Ya. Justru mohon izin. Jadi justru 1000 hari pertama kehidupan itu harus dilindungi pada sebelum memasuki 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sebelum
seseorang hamil. I see. Jadi makanya sekarang pemerintah kan remaja putri kita kita pacu untuk minum tambah darah, kemudian calon pengantin nanti. Oleh karena itu, ya. Kalau sudah hamil sudah cukup terlambat sih sebetulnya. Iya. Artinya karena harus colong start sudah keburu hamil, jadi anemi, kemudian kurus, gizi kurang dan sebagainya. Sudah lebih sulit dibandingkan kalau kita memulainya. Saya melanjutkan sebenarnya pertanyaan Prof. Endang, saya melanjutkan pertanyaan Kanitia sebenarnya tadi, bahwa siapa aja yang ikut bertanggung jawab ya dalam hal ini dari sebelum sampai 1000 hari kehidupan, apakah sosialisasinya sudah oke? Ini kita ngomong gini aja, Kepresnya belum ada, Perpresnya belum ada nih. Siapa aja nih orang-orang yang harus terlibat di dalamnya, Prof? Semua sih, sebetulnya semua harus terlibat. Tidak bisa hanya pada pemerintah, tidak bisa hanya pada satu sektor. Semua, ya. Seperti misalnya pada waktu kita bicara tentang remaja putri itu kan sekolah, madrasah, terus teman-teman yang di luar sekolah. Kan kemudian pada waktu kita bicara ibu hamil, ya Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Ini selain hal-hal yang lain. Jadi tidak bisa tidak bisa dipisah-pisah semuanya. Nah tadi Pak Hasto menyebut tentang PKK. Nah ini PKK sangat penting, pendampingan kehamilan. Ya, kalau sudah hamil ya oke, didampingi, dimonitor apakah pertambahan berat badan ibu baik, apakah ibu anemia atau tidak. Kemudian kalau ada sesuatu segera dilaporkan. Misalnya PKK ada 10 dasawisma itu pendampingan seperti itu, segera kalau ada sesuatu yang tidak baik, kemudian bisa segera dilaporkan ke puskesmas untuk kemudian dilakukan tindak lanjutnya. Memang tidak bisa hanya sektor pemerintah, tidak hanya sektor masyarakat, tapi juga swasta juga. Jadi semuanya sebetulnya harusnya tidak bisa. Kalau hanya pemerintah sangat berat. Sangat berat ya. Karena itu karena sebetulnya juga menyangkut semuanya itu menyangkut perilaku ibu mau minum tablet tambah darah, perilaku ibu makan yang baik pada saat hamil, perilaku ibu menyiapkan sebelum kehamilannya, perilaku ibu mengasuh anaknya supaya diberi ASI, supaya diberi makanan yang baik dan seterusnya. Itu semuanya perilaku. Kita kan juga bicara tantangan mengenai kultur budaya. Tidak semua daerah memiliki pemahaman akses untuk edukasi yang sama, begitu ya. Kalau saya boleh sekalian tanya Pak Hasto, untuk di Indonesia sendiri angka yang paling tinggi, angka stunting paling tinggi ada di daerah mana? Iya, memang angka stunting paling tinggi itu ada di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Di sana rata-rata bisa mencapai 43% ketika rata-rata nasional itu 27%. Memang kita masih harus berjuang keras untuk keperbedaan, artinya kesenjangan masyarakat. Oke, berarti betul tadi ketika Prof. Endang bilang kayaknya swasta juga harus turun tangan nih, karena ya, saya setuju sekali dengan Prof. Endang. Jadi pemerintah itu, pengalaman saya kalau kita punya program, kita sebagai pimpinan pemerintah ini suatu saat, itu kemampuan kita itu hanya 30% lah kira-kira menyelesaikan masalah itu. Tapi yang lainnya betul kata Prof. Endang tadi, ya masyarakat, swasta. Itu makanya ini mohon dukungan Prof. Endang, BKKBN mau membuat program 1000 mitra untuk 1000 hari kehidupan pertama. Nanti itu bekerja sama dengan swasta pastinya. Pasti 1000 mitra. Pasti ya. Jadi kalau di pendidikan itu kan ada Genota ya, gerakan untuk menjadi orang tua asuh. Tasnya biru semua itu. Semua satu kelas semua tasnya sama warna biru. Genota itu ya. Itu karena disponsori oleh katakan Bapak Asuh gitu. Nah, kami ini punya gagasan untuk juga ada gerakan supaya Bapak Asuh anak stunting gitu. Nanti kita minta saran Prof. Endang, ini istilahnya apa yang bagus. Tapi satu langkah lah, artinya ketika dibuka kerjasama untuk 1000 mitra ini jadi akan semakin banyak dan semakin cepat. Saya balik ke Prof. Endang, Prof. Tantangan kultur kebiasaan ini kan juga berbeda-beda gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri juga kalau kita bicara bagaimana mengedukasi
di daerah A dan daerah B tentu akan berbeda. Adakah kemudian trik atau misalnya strategi yang bisa dibagikan kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan kondisi masing-masing lah gitu? Ya, sebetulnya memang pihak-pihak misalnya BKKBN, Kementerian Kesehatan sebetulnya memanfaatkan apa yang terjadi di lapangan. Ya, jadi misalnya kalau pola asuh pemberian makanan tertentu di daerah lokal, ya itu sebetulnya kita bagaimana caranya yang pola makan atau pola asuh lokal itu tidak dirubah sama sekali, tetapi diperkaya dengan hal-hal yang bisa memperbaiki. Biasanya kan kita kalau menghapus itu tidak bisa, mengubah tidak bisa, tetapi memperkaya apa yang ada di nilai-nilai yang ada di daerah, ya, di lokal. Nah ini tentunya memang kemudian teman-teman siapapun yang bekerja di daerah itu memang harus saling tetap mengkomunikasikan. Masalah di daerah ini begini loh, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki, tidak didiamkan di daerah situ saja, tetapi disampaikan kemana kemudian kita bicarakan bersama. Kan itu kan banyak pihak ya, manapun di NTT kan banyak pihak, ada universitas, ada teknik, ada NGO, ada swasta, ada semuanya yang seharusnya sih bisa kita mobilisasi. Semua harus bergerak. Kalau semua turun tangan, semua mulai katakanlah penggede, kemudian selebritis, masyarakat, swasta semua bicara tentang bicara tentang penurunan anemia, bicara tentang perbaikan gizi untuk ibu hamil, semuanya bicara yang sama, masif, berulang, gitu ya, untuk seluruh Indonesia. Itu mungkin kita bisa melakukan shortcut, perubahan perilaku. Ya, tentunya tadi dikombinasi dengan calon pengantin, misalnya program-program yang lain. Tetapi harus ada shortcut untuk merubah perilaku, yaitu melalui kampanye oleh orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, atau orang-orang yang didengar oleh masyarakat. Kalau ibu negara bicara pasti didengarkan lah. Ya. Kalau selebritis tertentu, kalau Mbak Nitya bicara didengarkan lah. Jadi kalau kami orang kesehatan bicara belum tentu didengarkan gitu, ya, bosen kayaknya. Nah jadi hal-hal seperti ini Pak Mamat, kalau kita ingin cepat itu memang harus ada upaya-upaya inovatif untuk memperpendek proses dari perubahan pengetahuan sampai menjadi praktek. Seperti dulu KB zaman dulu kan. KB kan seperti itu. Tantangannya besar, tapi kita tidak boleh menyerah hanya karena angkanya terkesan sulit diraih begitu ya Pak ya. Satu persatu dilakukan terlebih dahulu dengan harapan bahwa mengubah perilaku ini bisa dilakukan jika semuanya melakukannya secara bersamaan. Tidak boleh hanya tanggung jawab ibu saja, bapak juga harus memiliki peran yang sama. Tidak hanya pemerintah tapi juga swasta. Artinya semuanya bergerak bersama-sama untuk meraih paling tidak kita target untuk sesuai dengan batasnya WHO dulu saja gitu kali ya Pak ya. Kita akan lihat sejauh mana nanti. Saya sih pengen lihatnya Pak Hasto optimistis nih kayaknya. Dan perilaku yang pertama harus diubah tetap yang tadi itu menghilangkan prewedding. harus dimulai dari jadi kalau menjadi ibarat orang perang itu, Prof Endang ini kan mengajari kita untuk serangan udara itu. Supaya jangan hanya serangan darat itu. Kalau serangan darat one by one gitu dari door to door itu waduh nggak ngangkat itu. Harus ada serangan udara yang masif. Jadi ada massive information system yang kemudian kita share ke publik gitu. Kemudian akhirnya merubah mindset orang tentang anemia, tentang undernutrition, perhatian terhadap gizi. Jadi hari ini ada orang yang mampu makannya nasi, lauknya mie, kemudian tambah kerupuk, kan repot juga itu kan. Jadi itu kan, jadi ini kan contoh-contoh yang terjadi ada orang yang punya ikan banyak tetapi merasa ikan itu bukan lauk gitu kan. Kan kita juga masih aneh-aneh itu kan. Ini kan kembali ke masalah mindset ya. Betul. Jadi makanya saya sangat setuju dari Prof Endang ini, kita bisa optimis asalkan ya dengan catatan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya kira itu. Ada di kampung saya Pak, itu lebih aneh lagi Pak. Nelayan rata-rata dia jual ikannya semua, dia nggak sisakan body ya. Tapi nanti dia beli ikan kaleng pakai duit itu. Malah yang segarnya dijual semua, makannya ikan kaleng. Tapi Pak, kita tidak bisa target berapa kalau serangan udara ini tidak terjadi kalau pilotnya
belum punya surat izin membawa pesawat. Ini yang akan kita tanyakan kepada orang-orang yang berwenang lah. Ya, Nitya nanti kita akan lanjutkan pembicaraan dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR yang kita dibahas. Saya akan tenang Pak, saya akan serang. Akan disampaikan dari kekhawatiran Prof. Endang dan juga Pak Hasto kepada nanti perwakilan rakyat kita. Betul. Siap. Saya kira butuh dukungan. Butuh dukungan dari semua pihak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hasto. Terima kasih Prof. Endang. Terima kasih. Saya selalu Pak Hasto juga bekerja lebih giat lagi, lebih keras untuk anak-anak Indonesia ke depan. Jangan menghasilkan stunting ya. Nitya juga. Amin. Saya akan konsultasi ke BKKBN sebelum menikah nanti. Prof. Endang, terima kasih. Sehat-sehat terus semuanya. Terima kasih Prof. Sehat-sehat. Terima kasih Prof. Endang. Terima kasih. Tentu saja untuk agar pekerjaan dari BKKBN itu bisa dijalankan secara efektif, payung hukum itu dibutuhkan, ya. Dan sayangnya sampai saat ini rancangan perpresnya belum diaktifasi.